What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Di video ini gue pengen kasih tau kalian 3 step supaya kalian bisa dropship di Shopee dan bisa mendapatkan omset 30 juta sebulan. Hai guys, gue yakin banget teman-teman di sini adalah orang-orang yang memberanikan diri untuk akhirnya berjualan online atau tertarik untuk jualan online, atau mungkin kalian sendiri yang udah berjualan di online belum maksimal, atau mungkin orang-orang di sini yang udah berjualan di Shopee tapi belum oke nih penjualannya. Nah, gue pengen kasih tau kalian 3 step rahasia supaya tahu kalian ini tuh bisa mendapatkan omset 30 juta per bulan padahal kalian masih pemula. Atau mungkin buat teman-teman di sini yang masih mencari ilmu, masih belum berani untuk jualan, it's okay teman-teman, karena gue cukup senang teman-teman di sini punya keberanian. Ya intinya kalian adalah orang-orang terpilih yang akhirnya memberanikan diri untuk memulai duluan. Gue akan sangat-sangat menghargai kalian untuk hal tersebut. Jadi, ayo kita bahas 3 step supaya tahu kalian di Shopee bisa mantap. Untuk berjualan di Shopee, tentu saja itu adalah pilihan dari hak-hak seller atau penjual online shop. Ada yang mungkin jualan di marketplace lain atau udah jual di marketplace lain dan akhirnya pengen berjualan di Shopee, atau mungkin ke teman-teman di sini yang udah berjualan di Shopee dan udah buka toko marketplace yang lain, jadi kayak barengan jalannya gitu loh. Karena di video ini gue ingin kasih tau kalian mengenai dropship ya. Jadi bukan berarti kalian yang reseller, importer atau punya brand sendiri tidak boleh menonton video ini. It's okay, karena mungkin ada aja hal-hal yang tidak kalian ketahui. Jadi ada knowledge baru yang kalian tidak ketahui. Jadi nggak ada salahnya untuk nonton. Karena kurang lebih strategi dari dropship, resell, import, brand sendiri itu ada beberapa hal yang sama, ada kemiripan yang bisa diimplementasikan ke toko kalian sendiri. Jadi it's okay lah. Tapi biasa teman-teman, jangan lupa untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih kalian karena gue telah memberikan video-video edukasi buat kalian, dan sebagai bentuk apresiasi kalian karena gue telah memberikan ilmu-ilmu gratis. Like dulu yuk, gue tunggu nih. Oke teman-teman, ayo kita bahas aja langsung. Yang pertama, fokuslah pada produk hype. Produk hype tuh maksudnya gimana sih? Kita harus berfokus untuk mencari produk-produk yang hype ya. Hype di sini tuh maksud gue, sebenarnya gue mempunyai 2 hal sih teman-teman. Kayak hype sama tren ini menurut gue bedain. Kalau tren ini kan emang yang lagi laris manis banget, jadi kayak emang lagi dicari banget nih. Tapi kalau lagi hype itu memang kayak kita melihat peluang, kira-kira nih bakal hype gitu loh, atau mungkin lagi mau naik gitu. Jadi gue merasa itu udah 2 hal yang berbeda. Kalau gue pribadi ya teman-teman. Jadi kan orang-orang punya statement yang berbeda-beda. Cuman kalau gue, hype dan tren ini agak berbeda. Nah, maksud gue di sini adalah carilah produk yang lagi hype dan tren lah. Jadi kayak lagi hype tuh teman-teman lihat peluang yang produknya lagi mau naik, atau kira-kira melihat kayak ini kayaknya bakal naik nih, kayak gitu. Apalagi buat kalian yang dropshipper, penting banget untuk menemukan produk yang lagi hype dan lagi tren supaya teman-teman itu bisa mencuri traffic dari kompetitor, atau mencari traffic dari ketika produk tersebut lagi mau naik. Kalian tuh udah ada produk yang udah ke-upload gitu loh, dan udah bener gitu cara uploadnya dan judulnya udah bagus. Jadi kayak kalian bisa curi traffic. Jadi secara organik pun kalian udah dapetin traffic views. Selain dapetin traffic views, teman-teman bisa mendapatkan konversi juga, kayak gitu. Bisa dibilang ini adalah step awal banget nih buat kalian yang dropshipper untuk berjualan di Shopee. Jadi harus cari produk yang lagi hype dan tren. Karena menurut gue Shopee ini agak unik, agak berbeda dengan marketplace lain. Kalau misalnya teman-teman di marketplace lain menjual produk-produk yang sudah ada, yang emang udah laku banget, masih bisa jual. Tapi kalau misalnya di Shopee, teman-teman tuh harus menjual produk yang lagi hype atau tren di awal nih, yang lebih banyak produknya. Lalu tapi jangan sampai nggak ada produk-produk yang lain. Produk-produk yang lain juga tetap di-upload. Tapi yang harus ditekankan adalah produk yang lagi hype untuk curi traffic. Karena gue pernah ada real case, waktu itu gue sempat menjual produk yang udah laku banget di market. Lalu gue coba jual, traffic organiknya ada, tapi kayak kurang mantep gitu. Tiba-tiba gue menemukan produk yang menurut gue ini akan hype dan tren, gue upload. Tiba-tiba tanpa gue iklanin, terus tiba-tiba pada nanya, tiba-tiba langsung pada beli. Dalam 1 minggu itu penjualan gue bisa sampai puluhan pieces, padahal produknya nggak gue iklanin sama sekali. Jadi ketika gue menemukan produk yang lagi hype tersebut, gue udah dapet konversi dan trafficnya duluan. Jadi carilah produk yang lagi hype dan tren. Yang kedua, harga kompetitif. Menurut gue Shopee ini agak unik ya, dimana kalau misalnya customernya nih, gue nggak tahu kebentuk sendiri kayaknya. Rata-rata tuh customernya maunya carinya yang murah, untuk kualitas tuh kayak belakangan. Kalau bisa harganya murah banget, tapi kualitasnya tuh setinggi langit gitu teman-teman. Ya gue ngomong sih ini rata-rata ya teman-teman ya, bukan berarti semua pengguna Shopee seperti itu, tapi rata-rata. Ya tapi kita nggak bisa pungkiri rata-rata kita bisa mendapatkan customer yang modelnya seperti itu, yang rata-rata tadi. Paling banyak tuh mereka ordernya. Ya walaupun kadang kayak gitu ya. Kalian tau lah maksud gue apa. Kenapa teman-teman harus menjual dengan harga kompetitif? Karena untuk menjual dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan profit yang agak tinggi itu agak berat ya kalau misalnya di Shopee ya. Kecuali kalian punya brand sendiri dan marketing kalian tuh kuat banget. Yang intinya punya brand sendiri lah, atau mungkin barangnya masih belum banyak yang jual, kalian adalah yang pertama lah bisa dibilang, itu masih bisa dapat profit yang tinggi. Tapi kalau misalnya kalian dropshipper, untuk dapetin harga yang
lumayan bagus nih untuk profitnya, itu kayaknya agak sulit teman-teman. Apalagi buat toko baru, jadi pastikan teman-teman di sini menjual harga kompetitif. Harga kompetitif bertujuan untuk supaya customer tuh terpancing untuk klik produk kita dan akhirnya beli. Atau at least datang ke toko kita untuk lihat-lihat katalog produk kita. Kayak gitu. Info penting teman-teman, tolong bedakan harga kompetitif dengan banting harga. Gue adalah kubu yang tidak setuju dengan banting harga. Karena menurut gue, buat apa kita banting harga untuk dapetin traffic atau penjualan? Nanti yang ada kita boncos. Belum tentu ketika kita banting harga, ketika penjualan udah banyak, itu bisa laku lagi kalau misalnya kita naikin harga. Toh algoritmanya pun akan berubah teman-teman. Coba kalian bayangin ya, ketika kalian banting harga, terus tiba-tiba harganya kalian normalin karena penjualan udah banyak banget. Kompetitor banting harga. Saling-saling banting harga gitu loh teman-teman. Jadi kayak ngapain gitu kalian banting harga, nanti harganya kalian normalin, kompetitor banting harga. Customer ke dia semua. Kayak gitu, buat apa? Misalnya kalian rata-rata produk A dijual dengan harga 50.000. Anggap aja modal 42.000. Kalian bisa jual di harga 50.000 sampai 52.000 untuk di awal sebagai toko-toko baru nih. Jadi masih ada profit untuk biaya admin. Jangan modal 42.000 kalian banting jadi 38.000. Emang bener pembeli ke kalian semua, tapi ketika kalian nanti normalin ke 45.000 atau ke 50.000, kompetitor banting harga jadi 40.000. Jadi customer ke dia semua. Jadi apa yang mau dibanting gitu. Ingat sekali lagi teman-teman, harga kompetitif bukan banting harga. Kalian setuju gak? Komen kalau setuju. Yang ketiga, fokus pada quantity bukan value atau jumlah dari omset. Shopee ini trafficnya luar biasa gede banget. Jadi buat kalian yang belum menjadi Shopee Mall atau Star Seller Plus, atau mungkin belum punya brand sendiri, belum punya barang impor sendiri, fokuslah main ke quantity dulu, bukan value. Karena yang penting ketika kalian ini tokonya masih baru banget, kalian ini butuh yang namanya performa toko yang bagus dan penjualan. Ketika nanti penjualan udah mulai banyak, kalian akan jadi star seller. Kalau misalnya makin banyak, akan jadi star seller plus. Dan ada kemungkinan kalian bisa buat brand sendiri, akhirnya jadi Shopee Mall, kayak gitu. Tapi buat kalian yang tokonya baru nih, dropship, baru banget tokonya, ya mainlah di quantity dulu. Banyakin orderannya supaya performa toko kalian juga naik, produk kalian juga naik. Akhirnya nanti kalian bisa jadi star seller. Semakin banyak ulasan, semakin banyak promosi yang kalian buat, semakin banyak ulasan dan bintang yang bagus, otomatis orderan kalian akan semakin banyak. Itu adalah titik dimana kalian akan bisa menjadi star seller. Kayak udah mulai oke nih, ordernya udah mulai banyak. Dan fun fact-nya, customer Shopee itu apa ya kalau gue bilang ya, kayak mereka tuh agak takut untuk belanja online di Shopee dengan produk yang ulasannya masih sedikit. Gue nggak ngerti kenapa, berbeda dengan marketplace yang lain. Jadi kayak kalau masih kayak ulasan dikit tuh mereka kayak agak ragu untuk beli. Tapi bukan berarti walaupun kalian ulasannya sedikit atau belum ada ulasan sama sekali, customer nggak ada yang beli ya. Itu belum tentu, karena kan customernya beda-beda ya. Cuma kita mau lagi nih rata-rata. Tapi kan di luar rata-rata pun ada gitu loh teman-teman. Teman-teman harus mengincar yang seperti itu. Jadi fokuslah untuk mencari produk yang lagi hype dan tren, harga kompetitif, otomatis itu akan ke kalian semua. Jadi ini agak unik juga nih, kalau misalnya kalian menemukan produk yang lagi hype atau tren, walaupun kalian nggak ada ulasan, itu bisa ada yang beli. Berbeda dengan kalian menjual produk yang udah ada gitu loh di market. Jadi kayak mereka agak ragu untuk beli. Ngerti gak teman-teman? Jadi lebih tepatnya bukannya nggak bisa kejual, tapi agak lebih sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Teman-teman juga bisa menonton video gue yang cara pecah telur di Shopee di sini nih. Di situ gue juga menjelaskan gimana caranya kalian pecah telur di Shopee. Jadi kalian bisa nonton di video tersebut. Oke teman-teman, yang terpenting janganlah terburu-buru teman-teman. Ketika kita jualan online, gue tahu banget kayak gue pengen cepet banget untuk dapetin penjualan, tapi yang terburu-buru dan dapetin cepet itu tidak baik. Nanti turunnya juga cepet. Jadi let it flow aja, di-maintain, hargai proses kalian, nikmatin proses kalian. Dan ketika dalam proses tersebut kan akan ada banyak rintangan nih. Rintangan-rintangan tersebut tuh akan kita hadapi nanti di toko kita makin gede. Kita udah tahu nih, oh cara menghadapinya gini loh, di saat toko gue masih kecil atau di saat proses toko gue jadi kecil jadi gede gitu. Kita mengerti jadinya. Ya proses itu adalah sesuatu yang apa ya, priceless ya teman-teman. Jadi hargailah proses kalian, jangan terburu-buru. Jadi ya jadi santai-santai aja, tapi santainya serius. Namanya juga kita membangun toko online, pasti banyak suka dukanya dong. Jadi ya dalam berbisnis nggak ada yang instan dan nggak ada yang secepat kilat lah dan kayak langsung gede banget, itu nggak mungkin. Jadi kayak ya hargai aja, hargai. Gua aja santai tapi serius kok. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Like ya teman-teman ya. Jangan pelit like teman-teman. Kenapa sih harus pelit like teman-teman? Oh iya teman-teman, dan satu lagi, gue juga ada grup broadcast Telegram. Silahkan join, linknya di deskripsi. Dan gue juga ada kelas digital course. Jadi kalian akan mendapatkan digital video gua nih dalam bentuk materi PPT. Ada guanya, gue mempresentasikan. Nah itu linknya ada di deskripsi juga.
digital course gue sendiri. Jadi itu isinya tuh bener-bener kayak full daging banget, full pembelajaran. Jadi teman-teman akan mendapatkan insight-insight baru di sana. Tentunya yang lebih detail dan lebih dalam. Karena kalau misalnya teman-teman membeli digital course gue tuh berarti teman-teman di sini yang bener-bener serius untuk jualan online. Karena materinya agak cukup berat dan cukup detail. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen beli ya silahkan beli. Dan gue juga ada membership teman-teman. Silahkan join membership gue. Ada paket basic dan tim cuan Rio. Cuman gue merekomendasikan yang basic dulu aja. Tapi kalau misalnya mau tim cuan Rio juga it's okay. Yang paket basic intinya dari membership gue nih, dari basic dan tim cuan Rio, nama kalian itu akan berwarna. Lalu kalian akan mendapatkan video-video terupdate dari video gue nih yang terbaru. Atau mungkin ada video-video baru gue yang hanya gue upload untuk membership aja. Jadi silahkan join. Lalu ketika nama kalian berwarna, gue juga akan lebih mengetahui kalau kalian member gue akan memprioritaskan pertanyaan kalian untuk gue bales. Lalu gue juga akan adain live streaming untuk kayak bedah toko atau mungkin ngobrol-ngobrol bareng kalian untuk khusus membership aja. Jadi silahkan join, harganya cuma 50.000 aja. 49.900 ya 50.000 lah. Sama tim cuan Rio itu kalau nggak salah 300 ribuan. Jadi silahkan join. Terima kasih udah nonton video ini, semoga membantu. Rio Gandhi, peace out.